Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Azhara Vlog. Kita kembali lagi dari jembatan Cijeruk ya teman-teman. Nah ini lagi proses penurunan untuk nantinya digunakan untuk tiang jembatan ya teman-teman. Nah di sini proses penurunan tiang pancang ini teman-teman. Nanti tiangnya akan dikumpulin dulu di sebelah sini ya teman-teman. Dan rencana penurunan ini kurang lebih ada 2 mobil pusau ya teman-teman yang mengangkut tiang pancang ini, yang panjangnya ini kurang lebih 12 meter ya teman-teman untuk tiang pancang ini, dan nanti akan dipasangkan atau ditancapkan ke tanah ya nanti setelah penurunan ini ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada di ujungnya itu yang hitam itu adalah besi ya teman-teman. Nanti untuk menyambung ke tiang pancang berikutnya ya teman-teman. Jadi sistemnya dilas ya. Nah, ini lagi persiapan untuk menancapkan nanti tiang pancang atau paku buminya ya. Dan nanti kita akan coba lihat di hari berikutnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman kita lihat proses untuk penancapan tiang pancang ya teman-teman. Dan di sini nanti akan ditancapkan itu sekitar 3 jajar ya teman-teman di sini. Jadi 3 jadi itu posisinya ada 9 ya teman-teman di sini yang nantinya akan ditancapkan. Nah yang tengah nanti tidak dipotong ya, dan yang sisi kiri kanan itu nanti kalau misalnya ada yang panjangnya itu nanti akan dipotong ya teman-teman. Nah seperti ini untuk proses pemasangan tiang pancang yang nanti akan dilaksanakan hari ini ya teman-teman. Nah ini lagi proses menaikkan dulu ini alat untuk pukulnya ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman untuk tiang pancangnya. Nah itu ada 3 ya berjejer, jadi itu jumlahnya ada 9 tiang ya teman-teman. Dan nanti yang tengah dibiarin dan yang kiri dan kanannya itu nanti akan dipotong ya teman-teman. Nah seperti itu ya untuk proses pemasangan tiang pancang. Nah nanti seperti ini dipotong ya teman-teman yang pinggirnya, dan nanti jembatannya akan nyerong ke sebelah sana ya teman-teman, yang ada rumah itu di pinggirnya ya teman-teman. Dan ini lagi proses pemotongan tiang pancang ya teman-teman. Dan yang kiri dan kanan itu difungsikan untuk memperkuat yang tengah ya teman-teman. Dan ini lumayan keras juga ya untuk pemotongannya. Dan ini harus menggunakan palu besar, dan juga nanti pemotongannya harus memakai lasan ya teman-teman. Jadi pemotongannya itu tidak menggunakan gergaji besi ya. Nanti dipotongnya menggunakan lasan ya teman-teman. Nah, seperti yang dilihat di depan kita ini lagi proses pemotongan tiang pancang ya teman-teman. Nanti akan disisakan 1 ya teman-teman untuk tiang pancangnya ya. Nah kita lihat dulu ini lagi proses pemotongan, dan nanti hasil dari pemotongan itu nanti akan dipisahkan ya teman-teman. Nanti dikesanakan, disatuin sama yang ada di sebelah sana. Kita coba pantau dari atas nih teman-teman. Dan ini adalah Sungai Citarum, dan nanti si jembatan itu akan membentang di atas Sungai Citarum ini ya teman-teman. Dan ini lagi proses pemasangan dulu tiang pancang di Desa Bojongsari. Nah jembatan itu nanti akan nyerong ke sebelah sini ya teman-teman. Nah seperti ini untuk Sungai Citarumnya. Nanti kita akan update lagi di hari berikutnya ya.
Nah, itu tiang pancangnya sudah terlihat ya, yang sisa dipotong tadi. Dan itu yang tengahnya itu dibiarkan berdiri ya teman-teman. Jadi berurutan ya tiang pancangnya itu dari tinggi sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya, bisa dilihat tuh dari atas ini tiang pancang yang berdiri 3 itu. Dan totalnya itu ada 6 tiang pancang ya teman-teman yang berada di sana, dan disisain 3. Dan ini jembatannya saya juga masih belum tahu ya. Sempet tadi menurut informasi bahwa jembatannya, kalau ditanya ke petugas yang memasang ini, katanya kurang tahu gitu. Jadi ini entah jembatan permanen atau jembatan besi yang seperti di Ranca Manyar ya. Jadi informasinya masih ini simpang siur ya, jadi belum pasti yang mana yang nanti akan dipakai ya teman-teman. Nah, nanti jembatannya itu akan nyerong ke sebelah sini teman-teman ya, dari sebelah sana. Dan ini kerennya lagi ada pengelasan dulu ya teman-teman, mungkin ada yang kurang, jadi lagi proses pengelasan dulu. Nanti mungkin besok akan dilanjut kembali untuk pengerjaannya. Nanti setelah dari sebelah sini untuk pemasangan tiang pancangnya nanti akan pindah ke Mekarsari ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk krennya. Nah, ini alat untuk memasang tiang pancang. Nanti selanjutnya dipukul pakai alat berat yang menempel di kren itu ya. Dan ini sudah beres untuk pemasangan tiang pancangnya. Teman-teman, jadi untuk besi yang selanjutnya itu dipotong ya teman-teman, jadi dibagi 2. Nah, ini untuk tiang ini ke dalamnya itu ada yang 3 dan ada yang 4 ya teman-teman. Dan untuk menyambungnya itu yang besi sebelah sana itu yang di ujung itu dielas untuk penyambungan ke bawah sana ya teman-teman. Dan satu tiang ini biasanya ada 3 tiang ya, 3 sampai 4 tiang ya, tergantung di dalamnya itu konstruktur tanahnya itu gimana ya. Kalau misalnya udah bagus biasanya 2 tiang udah cukup. Dan kalau misalnya tanahnya kurang labil itu biasanya 3 sampai 4 tiang yang masuk ke dalamnya ya teman-teman, untuk tiang pancang ini yang sudah ditancapkan ke tanah. Dan nantinya si tiang ini untuk tiang jembatan yang mungkin akan digunakan nanti ya teman-teman. Nah, di sini sudah berdiri 3 tiang ya teman-teman. Jadi yang masuk ke dalam itu sekitar mungkin ada 10 tiang ya sampai ke atas ini. Dan satu tiang itu tingginya sekitar 12 meter ya teman-teman. Nah, sekarang lagi proses pengelasan ya teman-teman. Nah, di sebelah sini nantinya akan digunakan untuk gorong-gorong yang sungainya berada dari sebelah sana ya teman-teman. Nah, nanti si gorong-gorong ini memakai beton ini ya teman-teman. Nah, nanti ke sebelah sana airnya langsung ke Citarum ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah betonan yang nanti akan digunakan untuk gorong-gorong ya. Dan
Nanti air dari sini menggunakan gorong-gorong yang tadi ya teman-teman, dari sebelah sini. Nah, dari sebelah sana itu lagi proses pengelasan dulu ya teman-teman. Dan ini kerennya lagi beristirahat dulu sejenak. Nah, ini besi yang tadi ya teman-teman. Nah, itu mungkin sekitar 35 meter ya ke bawah sampai ke atas ini ketinggiannya. 36 ya, 36 meter berarti 12 meter satunya. Jadi mungkin itu sekitar 3 ya yang masuk ke dalamnya. 3 tiang pancang atau paku bumi ya yang menancap ke dalamnya. Dan menurut informasi bahwa yang masuk ke dalam itu ada yang 3, ada yang 4. Jadi lumayan banyak ya. Jadi supaya nanti lebih kuat. Nah teman-teman, jadi gorong-gorong ini nanti akan digunakan untuk saluran air yang berasal dari desa Bojongsari ya teman-teman. Nah jadi airnya nanti akan mengalir ke Sungai Citarum ya dari sebelah sini, nanti setelah dipasang gorong-gorongnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin update kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.